Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Di kesempatan kali ini aku bakalan bahas lagi tentang soal dan pembahasan P3K kompetensi keperawatan part 8 mungkin, entahlah aku lupa lagi. Pokoknya dari 100 soal yang mau aku share ini adalah nomor 31. Tapi sebelum-sebelumnya aku pernah share soal-soal yang lain. Jadi teman-teman untuk memastikan apakah sudah lihat atau belum video aku sebelum-sebelumnya, silahkan masuk ke link channel aku, nanti teman-teman bisa lihat aja di playlistnya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan nomor 31, perawat sedang membantu klien yang sedang dilakukan induksi persalinan pada usia kehamilan 41 minggu. Klien mengalami kontraksi sedang dan muncul setiap 2-3 menit dengan durasi kontraksi 60 detik. Sebuah monitor denyut jantung janin telah terpasang. Rata-rata denyut jantung janinnya antara 120 sampai 122 kali per menit selama 1 jam. Apakah tindakan prioritas? A. Memberitahukan pada petugas kesehatan yang lain. B. Menghentikan infus oksitosin. C. Memberikan oksigen masker 8-10 liter per menit. D. Menghubungi keluarga klien jika keluarga belum ada di tempat. E. Meningkatkan jumlah tetes cairan infus. Jawabannya yaitu yang B. Aduh maaf, aku mau warna pink. Jawabannya teman-teman kalau ini nemu soal seperti ini itu yang B ya, yaitu menghentikan infus oksitosin atau pitocin. Kenapa? Karena kita lihat ini denyut jantungnya itu 120 sampai 122 kali per menit dalam 1 jam. Berarti kan di situ kita bisa ngelihat itu bahwa si kondisi janinnya ini mulai rada jelek lah gitu. Jadi si oksitosin ini kan dapat menyebabkan si kontraksi uterus yang kuat serta penurunan oksigen di plasenta. Jadi menyebabkan si penurunan beberapa kondisi. Nah, setelah menghentikan si oksitosin, biasanya perawat itu harus mengatur posisi klien. Bisa memberikan oksigen untuk meningkatkan memberikan oksigen, terus juga meningkatkan tetesan cairan IV ya, tapi itu tanpa oksitosin, dan memberitahukan pada petugas kesehatan yang lain adalah tindakan yang dapat diambil dalam situasi ini. Tapi yang paling utama yang pasti adalah menghentikan si infus oksitosin dulu gitu. Pertanyaan selanjutnya nomor 32. Perawat menyiapkan perawatan bayi baru lahir yang sedang menerima fototerapi. Intervensi apa yang harus dimasukkan pada rencana perawatan? A. Menghindari stimulasi. B. Menurunkan asupan cairan. C. Buka pakaian bayi baru lahir seluruhnya. D. Monitor suhu tubuh secara teliti. E. Pastikan mata bayi baru lahir tetap terbuka. Jawabannya adalah yang D, yaitu monitor suhu tubuh secara teliti. Jadi si fototerapi ini kan menggunakan lampu fluoresen untuk mengurangi jumlah serum bilirubin pada bayi baru lahir. Nah, efek samping yang dapat terjadi pada pelaksanaannya itu antara lain yaitu kerusakan mata, dehidrasi, atau penurunan sensori. Jadi intervensi yang harus dilakukan termasuk mengekspos seluruh kulit bayi, meskipun begitu si area genitalier tetap harus tertutup. Dan mata bayi juga harus tertutup dengan pelindung mata. Jadi ini malah salah ya, kalau di sini kan dia malah harus tetap terbuka. Jadi yang E itu pasti udah salah. Pelindung mata itu harus dibuka, tapi si pelindung mata pada saat prosesnya itu tetap harus dibuka setidaknya 1 kali setiap shift untuk memeriksa adanya infeksi atau iritasi mata dan kotak mata. Perawat juga mengatur energi lampu untuk memastikan keberhasilan dari tindakan tersebut. Nah, monitor suhu tubuh secara teliti dan tingkatkan asupan cairan untuk mengganti kehilangan cairan dari bayi baru lahir ini, karena tadi efek sampingnya biasanya menyebabkan dehidrasi. Jadi yang ini kan salah lah, yang pasti yang B, yang menurunkan asupan cairan.
Kemudian ini juga membuka pakaian bayi seluruhnya. Sebenarnya nggak seluruhnya kan ya, tapi bagian genitalia tetap harus ditutup. Jadi kita kalau ngerjain tugas ini tuh intinya harus fokus dulu pada si subjeknya. Jadi kita juga harus ingat kalau si fototerapi ini tuh kan pasti ada efek samping penata laksanaannya yang tadi yang disebutin diantaranya yaitu kerusakan mata, dehidrasi, kelainan sensori. Jadi itulah yang kita harus lakukan duluan gitu. Jadi kita harus fokus sama kegiatan apa nih yang kita lakuin di soal ini tuh dimintanya apa gitu. Jadi jawabannya yang D yaitu memonitor suhu tubuh secara teliti. Masuk pertanyaan nomor 33. Perawat di klinik sedang melakukan tinjauan pada catatan medis seorang anak yang baru saja dikunjungi oleh petugas kesehatan dan terdiagnosis dengan suspek stenosis aorta. Manifestasi klinik spesifik yang diharapkan perawat untuk tertulis terkait dengan kelainan adalah A. Pucat, B. Hiperaktivitas, C. Intoleransi terhadap latihan, D. Gangguan pencernaan, E. Kesulitan bernafas. Jawabannya adalah yang mana? Maaf ya, aku lagi batuk. Oke, jadi kita lihat ya, stenosis aorta. Nah, stenosis ini adalah penyempitan atau penyempitan dari katup aorta. Jadi menyebabkan hambatan aliran darah ke ventrikel kiri, menurunkan cardiac output, terus hipertrofi ventrikel kiri, dan akhirnya ada tahanan vaskular paru. Jadi anak dengan stenosis aorta ini menunjukkan ya tanda-tanda intoleransi terhadap latihan, nyeri dada, biasanya juga pusing saat berdiri dalam jangka waktu yang lama. Pucat mungkin ada gitu, tapi biasanya dia nggak spesifik. Jadi kalau ini pucat tuh biasanya ada tapi dia nggak spesifik mengidentifikasikan bahwa dia tuh jadi stenosis aorta. Jadi terus hiperaktivitas juga kayaknya nggak mungkin ya kan, kalau ada kelainan stenosis aorta dia biasanya cepet lelah ya. Jadi kita harus lihat dulu nih karakteristiknya. Nah, gangguan pencernaan juga kayaknya nggak ini ya, maksudnya nggak itu apa sih, nggak kesini. Berarti jawabannya itu antara intoleransi terhadap latihan atau kesulitan bernafas. Yang mana ya? Kira-kira nih yang mana nih teman-teman? Sebenarnya ya ini tuh kalau di kunci jawaban yang aku dapat itu jawabannya adalah yang C, intoleransi terhadap latihan. Tapi kesulitan bernafas juga kayaknya bener ya. Ya oke lah, mungkin teman-teman perawat bisa lebih tahu karena kebetulan aku juga basicnya bukan perawat ya. Aku kembalikan lagi ke teman-teman perawat. Siapa tahu ada yang lebih pasti jawabannya gitu. Oke, kita lewat aja nomor 33 ya. Kita masuk pertanyaan selanjutnya di nomor 34. Perawat di klinik sedang melakukan tinjauan pada catatan medis seorang anak yang baru saja dikunjungi oleh petugas kesehatan dan terdiagnosis dengan suspek stenosis aorta. Manifestasi klinik spesifik yang diharapkan perawat untuk tertulis terkait dengan kelainan adalah A. Pucat, hipersensitif. Ya, ini yang tadi sih. Kayaknya ini yang sama ya pertanyaannya. Maaf ya, ini rada ngaco. Ini akunya lagi sakit jadi kurang konsen. Ini kalau menurut kunci jawaban yang tadi ya jawabannya adalah yang C, yaitu intoleransi terhadap latihan. Tapi balik lagi kalau teman-teman bisa atau ada jawabannya lain silahkan.
Kita masuk pertanyaan selanjutnya, nomor 35. Klien dengan riwayat penyakit paru beresiko terjadi asidosis respiratorik. Tanda dan gejala mana yang harus dilakukan pengkajian perawatan untuk karakteristik kelainan itu? A. Bradikardi dan hiperaktivitas. B. Penurunan rerata dan kedalaman pernapasan. C. Sakit kepala, sulit tidur, dan bingung. D. Bradipne, pusing, parestesi. E. Irama nafas tidak teratur dan berkeringat banyak. Jawabannya adalah yang C. Kalau yaitu sakit kepala, sulit tidur, dan bingung. Kenapa? Karena ketika klien mengalami asidosis respiratorik, rata-rata kedalaman pernapasan itu meningkat sehingga meningkat sebagai kompensasi. Jadi si klien juga mengalami sakit kepala, biasanya sulit tidur, perubahan status mental juga, jadi seperti mengantuk dan bingung. Gangguan visual, diaphoresis, cyanosis karena hipoksia menjadi semakin akut. Terus ada hiperkalemia, nadinya cepat dan irreguler, serta dystrimia. Jadi pilihan A, B, dan E itu tidak secara spesifik berhubungan dengan si kelainan ini. Pertanyaan nomor 36. Seorang perawat mendelegasikan perawatan kebersihan pagi hari seorang pria pada asisten perawat. Saat melihat kembali daftar tugas yang harus dikerjakan, perawat dapat memberikan perintah untuk menggunakan pencukur elektrik pada klien yang mana? A. Klien dengan nyeri hebat karena osteoporosis. B. Klien dengan hipokalemia karena terapi diuretik. C. Klien dengan trombositopenia dengan kemoterapi. D. Klien dengan peningkatan jumlah sel darah putih karena adanya infeksi. E. Klien yang sedang bed rest yang membutuhkan latihan mobilisasi setiap 4 jam. Jawabannya adalah yang C, klien dengan trombositopenia karena kemoterapi. Jadi, klien dengan trombositopenia mempunyai jumlah keping darah yang rendah. Menggunakan pencukur manual meningkatkan resiko terjadinya abrasi dan perdarahan dikarenakan gangguan pembekuan darah. Jadi, pasien dengan hipokalemia mempunyai jumlah kalium yang rendah. Jadi, mencukur klien tidak berhubungan dengan si kadar kalium pada klien, jadi ini bukan jawabannya. Kemudian klien dengan nyeri hebat juga tidak terpengaruh sih dengan pemilihan alat pencukur ya. Jadi mau nyeri hebat atau enggak ya nggak ada hubungannya sama alat cukur ya. Begitu juga dengan klien yang mengalami peningkatan jumlah sel darah putih dan klien yang bed rest tidak akan terpengaruh ya dengan pemilihan si alat cukur. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu klien dengan trombositopenia karena kemoterapi. Pertanyaan nomor jauh amat kayaknya, nomor 37. Perawat mengkaji TTF bayi berusia 12 bulan dengan infeksi pernapasan dan tercatat bahwa frekuensi pernapasannya 35 kali per menit. Berdasarkan temuan ini, tindakan manakah yang paling tepat? A. Berikan oksigen. B. Dokumentasikan temuan. C. Beritahu dokter yang bertanggung jawab. D. Kaji ulang pernapasan setiap 15 menit. E. Cek TTF. Jawabannya adalah yang B. Dokumentasikan temuan. Jadi frekuensi normal pada bayi usia 12 bulan itu kan antara 20 sampai 40
kali per menit ya. Jadi nadi apikalnya itu 90 sampai 130 kali per menit. Dan tekanan darah rata-ratanya itu 90 per 50 mm Hg. Nah, perawat itu ya akan mendokumentasikan lah hasil pemeriksaan tersebut gitu. Karena kan ini dilihat ya masih normal-normal aja. Jadi ya ngapain lagi, ya udah berarti dicatat aja gitu. Ya. Untuk nomor 37. Oke, kita masuk ke pertanyaan 38. Perawat mempersiapkan daftar instruksi perawatan di rumah untuk orang tua anak yang menggunakan gips pada lengan bawah kiri. Instruksi mana yang harus dimasukkan dalam daftar tersebut? A. Jauhkan mainan berukuran kecil dan objek tajam dari gips. B. Menggunakan penggaruk khusus untuk menggaruk kulit yang gatal di bawah gips. C. Jangan meletakkan kompres hangat pada ujung gips dan pada jemari saat jemari terasa kedinginan. D. Meninggikan bantal pada 24-48 jam pertama setelah pemasangan gips untuk mencegah bengkak. E. Hubungi petugas kesehatan jika anak mengeluh adanya mati rasa atau kesemutan di ekstremitas. Jawabannya adalah yang B, yaitu menggunakan pengaruh susu untuk mengaruk kulit yang gatal di bawah gips. Jadi selagi gipsnya sedang mengering, si telapak tangan itu digunakan untuk mengangkat, bukan menggunakan jemari. Jika jemari digunakan, maka terjadi penyok pada gips dan membuat penekanan konstan pada kulit di bawahnya. Mainan kecil dan objek tajam harus dijauhkan dari gips dan tidak ada objek lain termasuk penggaruk yang ditempatkan dalam bentuk gips karena beresiko menyebabkan gangguan integritas kulit. Dan terus kenapa jawabannya B ya? Ini aku bingung deh. Kayaknya bukan B ya. Mungkin jelas-jelas itu nggak boleh. Bener nggak sih? Kalau kompres kompres hangat itu kan nggak dianjurin ya, karena kalau si jemarinya dingin itu ya dapat mengidentifikasikan adanya kelainan neurovaskular dan petugas harus diberitahu. Ini kalau menurut kunci jawabannya yang aku dapat itu nomor 38 itu B. Cuman kalau aku baca lagi kayaknya yang mana ya teman-teman ya? Kayaknya bukan B deh. B kok aneh gitu, menggunakan penggaruk kan jelas-jelas nggak boleh. Ini bener nih. Jauhkan mainan berukuran itu. Kayaknya yang A ya. Ini nomor 38 jujur aku bingung, tapi kalau menurut aku sih jawabannya yang A. Tapi kalau lihat dari kunci jawaban itu yang B. Tapi mungkin teman-teman perawat lebih paham, lebih tahu mana jawaban yang benar. Boleh share di kolom komentar ya. Oke. Ini aku nyerah lah karena aku takut salah juga. Jadi yang tadi aku bilang kalau di kunci jawaban itu jawabannya B. Tapi kayaknya aneh kalau jawabannya B kalau menurut aku gitu. Jadi mungkin teman-teman yang lain lebih paham, lebih tahu, mangga silahkan share di kolom komentar ya. Kita masuk aja ke pertanyaan nomor 39. Perawat sedang mengkaji klien atas iritasi meningeal dan menemukan tanda Bursinski positif. Manakah hasil temuan observasi tersebut? A. Tangan klien ekstensi dengan lengan pronasi dan kaki plantar fleksi. B. Kaki klien fleksi di pinggul dan lutut serta melaporkan nyeri pada tulang belakang saat kaki ekstensi. C. Pinggul dan lutut klien fleksi secara pasif sebagai respon dari fleksi leher serta melaporkan nyeri pada tulang belakang. D. Tangan bagian atas klien fleksi dan memegang erat ke sisi tubuh dan kaki ekstensi dan diputar ke dalam.
Klien secara refleks menekuk lutut setelah dipukul bagian bawah tempurung lututnya dengan palu refleks. Jawabannya adalah yang C, yaitu pinggul dan lutut klien fleksi secara pasif sebagai respon dari fleksi leher serta melaporkan nyeri pada tulang belakang. Jadi tanda Brudzinski itu diuji saat klien pada posisi terlentang. Nah, perawat merefleksikan pada klien itu secara perlahan, biasanya menggerakkan kepala ke dada dan tidak boleh ada keluhan nyeri atau resistensi dari fleksi kepala. Tanda Brudzinski positif diobservasi jika klien secara pasif merefleksikan pinggul dan lutut sebagai respon dari fleksi leher serta ada keluhan nyeri pada tulang belakang. Nah, tanda Kernik juga digunakan untuk menilai iritasi meningeal. Dinyatakan positif apabila klien merefleksikan kaki pada pinggul dan lutut serta mengeluarkan nyeri sepanjang tulang belakang saat kaki ekstensi. Sikap dekortikasi merupakan fleksi yang tidak normal, tampak apabila lengan atas klien fleksi dan memegang erat sisi tubuh, serta kaki diekstensikan dan diputar ke dalam. Sikap desebrasi merupakan ekstensi tidak normal, tampak apabila tangan diekstensikan secara penuh, pronasi lengan, pergelangan tangan dan jari-jari fleksi, rahang dikatupkan, leher ekstensi dan kaki plantar fleksi. Ini aku dapat di buku Asuhan dan Manajemen Asuhan Keperawatan itu tentang dana Brudzinski. Jadi kalau salah aku baca sih kayaknya jawabannya yang C, yaitu pinggul dan lutut klien ya tadi fleksi secara pasif sebagai respon dari fleksi leher itu, serta melaporkan adanya nyeri pada tulang belakang. Nah, kita masuk pertanyaan 40 ya. Perawat akan membantu dokter sehubungan dengan adanya resep obat baru dengan dosis yang lebih tinggi daripada dosis yang direkomendasikan. Perawat tidak dapat menemukan dokter, padahal obat tersebut harus diberikan. Manakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? A. Kontak supervisor keperawatan. B. Berikan dosis sesuai yang diresepkan. C. Tunda pemberian obat sampai dokter dapat dihubungi. D. Berikan obat sesuai resep yang direkomendasikan sampai dokter bisa ditemui. E. Lanjutan pengobatan dengan dosis yang baru. Jawabannya adalah yang A ya, yaitu kontak supervisor keperawatan. Kenapa? Ya ibaratnya kita kan punya teman sejawat, jadi wajar kalau kita buat sharing, meskipun kita ya harusnya sih berikan dosis ya sesuai yang diresepin aja gitu. Tapi kan kalau kita menemukan hal baru gitu atau hal yang kurang jelas, ya wajar kalau kita memang harus bertanya gitu. Jangan sampai kita malu bertanya sesat di jalan, atau kita mengambil keputusan sendiri di mana sebenarnya itu adalah wewenang dari dokter gitu. Ya mungkin seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu kontak supervisor keperawatan kita. Oke, mungkin teman-teman perawat mungkin cukup dulu sekian untuk sesi kita kali ini. Mohon maaf sekali lagi kalau masih banyak kekurangan yang aku berikan di sharing soal P3K perawat. Insya Allah sih aku mau sharingnya tuh sekitar 100 soal, tapi mungkin ini part yang ke-8 apa part ke-berapa ya? Ke-3 apa? Aku lupa lagi partnya saking banyaknya. Mohon maaf apabila banyak banget kesalahan. Sekali lagi semoga teman-teman semua bisa mendapatkan yang terbaik di tes P3K tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum.